Tapi saudara semangat cari Tuhan, saya mau bilang saudara, kita yang semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hari ini aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya berterima kasih pengertian saudara. Tadi pagi seperti biasa saya ada jadwal tambahan saudara daerah Karawaci, tapi saya percaya tetap ada dalam sukacita Tuhan. Yuk langsung saja yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita, yang bawa Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh, yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Amsal pasal yang keempat ayatnya yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat 23, salah satu ayat yang sering jadi ayat hafalan saudara, bahkan ayat yang sangat terkenal saudara. Amsal pasalnya yang keempat ayat 23. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca 3. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Sekali lagi 3. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Nah, bertahun-tahun lamanya saudara, orang itu fokus sama yang namanya kecerdasan intelektual. Sekali lagi, bertahun-tahun lamanya orang itu fokus sama yang namanya kecerdasan intelektual. Banyak pelatihan dibuat untuk meningkatkan yang namanya kecerdasan intelektual. Banyak aplikasi-aplikasi handphone dibuat untuk meningkatkan yang namanya kecerdasan intelektual. Dan saya mau bilang saudara, bicara tentang kecerdasan intelektual memang itu sesuatu yang sangat penting saudara. Saya mau bilang saudara, kecerdasan intelektual sesuatu yang penting. Kenapa? Karena kecerdasan intelektual berkaitan dengan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bernalar saudara, bagaimana kita memecahkan sebuah masalah dan lain sebagainya saudara. Bahkan ada satu penelitian saudara juga mengatakan, ini diteliti oleh Dr. Satoshi Kanazawa saudara. Dia menemukan ternyata yang namanya kecerdasan intelektual itu saudara berbanding lurus dengan yang namanya kesetiaan. Jadi orang kalau IQ-nya tinggi itu saudara rata-rata setia saudara. Kenapa? Karena ditemukan orang kalau IQ-nya tinggi rata-rata itu saudara sangat menghargai komitmen dalam hubungan. Gitu. Kenapa? Banyak yang bilang orang-orang yang mohon maaf doyan selingkuh IQ jongkok katanya saudara. Iya, orang-orang kalau IQ-nya tinggi rata-rata itu mereka sangat menghargai komitmen dalam hubungan. Pak Pendeta, ada nggak orang IQ tinggi tapi selingkuh? Ada. Itu bukan karena IQ-nya dia selingkuh, memang gatel itu saudara. Harus pelepasan roh-roh buaya, tapi di sini nggak ada roh-roh buaya. Biawak ada. Nah, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau bilang, saudara, bicara tentang yang namanya kecerdasan intelektual, saudara, orang sangat fokus sama yang namanya kecerdasan intelektual. Tetapi ternyata ditemukan kecerdasan intelektual itu, saudara, diteliti oleh Daniel Goleman, saudara, dia menemukan yang namanya kecerdasan intelektual hanya mempengaruhi 5% sampai 10% terhadap kesuksesan dan keberhasilan seseorang. Sekali lagi, ketika orang fokus sama yang namanya kecerdasan intelektual, ternyata ditemukan kecerdasan intelektual itu cuma mempengaruhi 5-10% terhadap keberhasilan dan kesuksesan seseorang dalam kehidupannya, saudara. Nah, yang lebih besar daripada itu adalah 80%-nya bicara tentang kecerdasan emosional, saudara. Yang namanya kecerdasan emosional ternyata punya peranan yang sangat penting. Itu kenapa kalau saudara lihat, gak usah jauh-jauh, dalam dunia pekerjaan, orang yang punya kecerdasan emosional yang baik itu rata-rata lebih sukses daripada yang tidak, saudara. Orang-orang kalau punya kecerdasan emosional yang baik, dimanapun dia berada tuh disenangin sama rekan kerjanya, disenangin sama atasannya. Akhirnya apa? Orang mau kerja sama, bos juga ngangkat dia, kasih posisi
posisi yang bagus. Kenapa? Karena ada kecerdasan emosional. Orang nyaman gitu saudara sama dia. Walaupun kadang-kadang kecerdasan intelektualnya biasa aja. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang punya kecerdasan intelektual yang luar biasa. Pinternya bukan main. Tapi karena kecerdasan emosionalnya kurang baik, dikit-dikit gampang marah-marah, dikit-dikit emosi saudara. Jadi orang itu saudara mau kerja sama dia males saudara. Bos jangankan mau ajak, mau naik, mau kasih dia pangkat yang bagus, mau kasih dia jabatan yang bagus, baru lihat wajahnya aja udah emosi gitu saudara. Saya mau bilang saudara, banyak orang karena yang namanya kecerdasan emosionalnya kurang, akhirnya apa? Susah untuk sukses. Orang tua yang sukses, saya mau bilang saudara, adalah orang tua yang punya kecerdasan emosional yang baik. Suami yang sukses, istri yang sukses itu punya kecerdasan emosional yang baik. Kalau saya jauh-jauh, kalau hubungan pacaran aja, saya mau bilang saudara, orang-orang yang berhasil dalam hubungan asmara adalah mereka yang punya kecerdasan emosional yang baik. Banyak orang gagal dalam hubungan asmara, kenapa? Karena kecerdasan emosionalnya itu nggak baik saudara. Ada orang-orang yang mungkin secara fisik mungkin biasa aja gitu saudara. Dia mancung tapi mancungnya ke dalam gitu saudara ya. Tetapi saudara karena kecerdasan emosionalnya baik saudara, bikin orang akhirnya apa? Nyaman, rajin senyum, shalom. Orang dekat-dekat dia nyaman. Walaupun mungkin mungkin dia nggak secantik artis Korea, tapi ketika dekat sama dia nyaman gitu. Dia bisa bikin nyaman. Akhirnya apa? Kecerdasan emosionalnya membuat dia jadi laris manis, laku banyak yang ngefans. Tapi kadang-kadang ada orang, gantengnya luar biasa, cantiknya luar biasa, mancung. Dia duduk di belakang, hidungnya sampai mimban. Mancung banget, gini-gini. Tapi karena mohon maaf kecerdasan emosionalnya kurang, dikit-dikit marah-marah. Akhirnya apa? Nggak laku. Saya punya dulu saya kerja dulu saudara, saya kenal atasan saya. Saudara, saya mau bilang atasan saya itu cantiknya luar biasa. Itu kalau saudara lihat dia udah kayak Cherry Bell, imut-imut gimana gitu saudara. Cantiknya luar biasa saudara. Tapi udah usia injury time. Banyak wanita nggak terima saya bilang ini. Maksudnya usia yang sudah mendekati lumayan. Belum nikah nih, saya pikir apa mungkin karena dia pemilih, atau mungkin dia itu orang yang punya prinsip mungkin berbeda, dia mau nikah di atas 50, mungkin saya nggak tahu kan. Tapi ketika saya kenal dia makin dekat ternyata saudara yang saya temukan salah satu penyebab utamanya adalah orang nggak mau dekat sama dia karena kecerdasan emosionalnya sangat kurang saudara. Dia itu kalau ada masalah di diri saudara langsung emosian, ada masalah dia langsung tiba-tiba garuk-garuk kepala sendiri. Jangan jadi pacar, jadi karyawannya saya takut saudara. Betul, saya mau bilang saudara, kadang-kadang itu saudara, ada orang-orang yang sekali lagi saudara susah suksesnya. Kenapa? Karena kecerdasan emosionalnya sangat kurang. Dan saya pelajari, bicara tentang kecerdasan emosional ini bicara tentang yang namanya sikap hati. Sama-sama bilang sama saya sikap hati. Sama-sama bilang sama saya sikap hati. Amin. Dan ternyata memang sikap hati ini saudara sangat menentukan seseorang sukses diberkati Tuhan atau tidak saudara. Karena gini saudara, Alkitab dengan tegas bilang begini, jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan, karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Artinya apa? Bagaimana kehidupan kita sangat ditentukan oleh bagaimana sikap hati kita, saudara. Tuhan kan Tuhan yang adil, amin. Alkitab dengan tegas bilang Tuhan kita Tuhan yang adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Artinya apa? Ketika Tuhan memberkati saudara dan saya, Tuhan itu memberkati itu nggak pernah pilih-pilih kasih. Tuhan ketika memberkati saudara dan saya nggak pernah setengah-setengah. Tuhan memberkati saudara dan saya berkelimpahan, katakan amin. Amin. Tetapi yang sangat menentukan saudara dan saya banyak atau dikit berkat yang saudara bawa pulang, ternyata itu ditentukan oleh sikap hatimu. Contohnya begini, berkat Tuhan kalau saya analogikan misalnya hujan. Ini hujan-hujan begini, anggaplah itu berkat Tuhan. Hujan, berkat Tuhan itu bagaikan hujan. Saya mau bilang, berkat sedikit banyak yang kita bawa pulang tergantung wadah yang kita bawa. Saya niatin. Ada orang datang bawa kayu. Mohon maaf, kayunya pink. Tapi tolong jangan menilai tingkat kelaki-lakian saya dari gayung. Ini karena cuma ini yang ada. Ada orang datang bawa kayu. Akhirnya apa? Berkat Tuhan berkelimpahan.
tapi yang dia bawa pulang cuma sebatas gayung yang dia bawa. Ada orang bawa ember, nah ini agak maco dikit, armilu bawa ember, hujannya banyak yang dia bawa, padahal ember yang saya bawa lebih gede, cuman tim saya malas bawa gede-gede, malu katanya. Yaudah, ini sudah bilang cuma segini ember banyak. Nah, yang paling mengerikan adalah jangan ngintip dulu, yang bawa payung. Bukan saling ke pasar ya. Ini bicara apa? Payung ini bicara penolakan. Orang Tuhan udah berkati, tapi karena sikap hatinya sikap hati payung, akhirnya apa? Pulang nggak bawa apa-apa. Nah, sudah cuma buat itu aja. Niat banget kan? Saya mau bilang saudara, sama seperti saudara datang ke gereja saat ini. Saya mau bilang berkat Tuhan berkelimpahan hari ini buat saudara. Amin. Tapi saya mau bilang saudara, besar kecilnya berkat yang saudara bawa pulang hari ini, saya mau bilang tergantung dari sikap hatimu saat ini saudara. Kalau saudara baca di Markus 4, 1-20 saudara, di situ dikatakan tentang perumpamaan penabur saudara. Ada bicara tentang benih jatuh di tanah yang pinggir jalan. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang bersemak duri, ada yang jatuh di tanah yang subur. Saya mau bilang saudara, benih yang sama, tapi hasilnya jadi berbeda. Kenapa? Karena sikap hatinya, lahannya itu berbeda-beda saudara. Lahan itu bicara tentang sikap hati saudara. Saya mau bilang, saudara hari ini pulang bawa berkat banyak atau sedikit tergantung sikap hatimu. Kalau sikap hatimu, mohon maaf ya, sikap hati penolakan, saya mau bilang saudara, mohon maaf, jangan harap pulang diberkati Tuhan. Karena nggak bisa dipungkiri, banyak jemaat Tuhan ke gereja, sikap hatinya nggak benar. Ada jemaat Tuhan ke gereja, sikap hatinya untuk apa? Untuk hakimi pendeta. Pendeta kok tampak boy begitu. Pendeta kok kurus begitu, katanya diberkati. Ini dia, bukan karena nggak diberkati. Itu kenapa? Jangan langsung ketika kau pulang merasa tidak diberkati nyalain pendeta. Pendeta gua nggak diberkati kenapa? Soalnya pendeta tadi khotbahnya pengajaran, rasa di sekolah gua nggak diberkati kenapa? Pendeta tadi khotbahnya tegang banget, serasa nonton film horor gua tadi nggak tenang, kenapa nggak diberkati? Kenapa? Pendetanya khotbah ngeroh terus, serasa dunia lain. Gua tadi pendeta, gua nggak diberkati kenapa? Pendetanya khotbah bikin ketawa terus, tali masker gua putus. Berat banget ini. Gak ada sukacita, banyak utang tuh bagaimana ini? Walaupun banjir semangat, amin. Jujur sesu bilang kan. Saya mau bilang saudara, sikap hatimu yang akan sangat menentukan kau diberkati Tuhan atau tidak, saudara. Nah, dan saya percaya kalau kita punya sikap hati yang benar, kita pasti diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berkata tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, kita akan coba saudara, apa sikap hati yang membuat kita diberkati Tuhan? Yang pertama, coba kita lihat Yeremia 17 ayat 7. Yeremia pasal yang ke-17, kita lihat ayat yang ke-7 saudara. Coba kita buka Alkitab kita. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Kalau masih bingung Yeremia di mana? Itu di Perjanjian Baru, Matius, Markus, Yeremia. Yuk. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7, ayat terkenal juga saudara. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Ini bicara tentang berkat, tapi ada dasarnya, ada alasannya untuk diberkati. Sama-sama 3 ya. Diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan. Sekali lagi, diberkatilah apa? Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang pertama, sikap hati yang menghasilkan berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama adalah sikap hati yang mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau saudara pelajari Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang diberkati, yang mencapai kesuksesan, keberhasilan dalam kehidupannya, dalam kisahnya, mereka itu punya kesamaan, yaitu adalah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan, saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini sikap hati yang menjadi dasar yang kuat untuk melihat keberhasilan, kesuksesan, serta berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupanmu. Amin. Kenapa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan, saya mau bilang saudara, nggak ada kesombongan di dalamnya saudara. Orang kalau nggak sombong, punya kerendahan hati, saya mau bilang saudara, janji Tuhan, Tuhan angkat tinggi luar biasa. Amin. Tapi orang kalau mulai tinggi hati kan, awal Alkitab bilang
kesombongan atau tinggi hati mendahului kejatuhan, saudara. Nah itu kenapa kalau orang punya sikap hati yang mengandalkan Tuhan, dia punya kerendahan hati, akhirnya apa? Selalu diberkati Tuhan. Kemudian apa? Kalau bicara tentang yang namanya mengandalkan Tuhan, ini juga bicara tentang apa? Adanya yang namanya hidup dalam otoritas Tuhan. Kemudian apa? Ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Itu kenapa? Kalau saudara pelajari Alkitab, tokoh-tokoh itu banyaknya yang diberkati. Kenapa? Karena mereka mengandalkan Tuhan. Bahkan saya pelajari banyak penemu-penemu hebat, saudara. Saya baca biografinya, saudara. Kalau saudara pernah dengar Robert Boyle, kemudian Michael Faraday, Sir Isaac Newton dan lain sebagainya, saudara. Ternyata mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Bahkan Isaac Newton, saudara, dia bilang, saudara, bahwa apa yang dia temukan adalah hasil dari doa-doanya, saudara. Maksudnya karena dia berdoa sama Tuhan, bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena dia doa sama Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dan itulah yang akhirnya membuat dia mampu mencapai kesuksesan, menemukan banyak hal-hal luar biasa, saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang akhirnya melihat berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupannya. Saya kemarin, saudara, layani satu jemaat, seorang ibu, saudara, di dalam kesaksiannya dia bilang gini sama saya, Pak Pendeta, saya itu sudah, Pak Pendeta, dalam pekerjaan saya, Pak Pendeta, ada orang yang iri sama saya, rekan kerja saya iri sama saya, sehingga dia berusaha untuk menjatuhkan saya, Pak Pendeta. Dia itu orang yang punya posisi penting, Pak Pendeta, di kantor. Akhirnya singkat cerita, Pak Pendeta, saya tersingkir dari posisi saya yang bagus, tersingkir, sekarang saya di posisi yang banyak orang bilang posisi yang jauh lebih buruk daripada posisi saya sebelumnya, Pak Pendeta. Sampai akhirnya saya harus pindah di rumah yang lebih kecil karena rumah yang sebelumnya saya nggak sanggup lagi bayar, Pak Pendeta. Saya sempat khawatir karena lagi di masa pandemi. Tapi yang saya lakukan, saya cuma tetap andalkan Tuhan. Dan puji Tuhan, Pak Pendeta, sekalipun saya di posisi yang tidak jauh lebih baik daripada posisi saya sebelumnya, tapi saya melihat ternyata berkat yang saya terima jauh lebih besar daripada posisi sebelumnya, Pak Pendeta. Bahkan nggak jauh dari itu, Pak, nggak lama setelah itu, Pak Pendeta, saya bisa melihat akhirnya Tuhan kasih kemenangan. Maksudnya gimana, Ibu? Iya, Pak Pendeta, orang yang mau yang jahatin saya waktu itu, Pak Pendeta, akhirnya dia dideportasi, Pak Pendeta, karena dia punya masalah dengan imigrasi. Akhirnya, Pak Pendeta, Tuhan bela saya. Saya mau bilang sekali lagi, andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Saya mau bilang kau akan lihat pembelaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan dinyatakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap punya hati yang mengandalkan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kau pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang kedua, kita cepat, saudara. Yang kedua, apa yang menjadi hal penting, sikap hati yang penting untuk melihat berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Yang kedua, coba kita buka kitab kita, saudara. 2 Tawarik pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7. 2 Tawarik pasalnya yang ke-15. Kita lihat, saudara, ayatnya yang ke-7. 2 Tawarik pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama 3, iya. Tetapi kamu, ini, kuatkanlah hatimu, janganlah apa? Jangan lemah. Karena ada upah bagi, sekali lagi, 3, iya. Tetapi kamu ini, kuatkanlah apa? Hatimu, janganlah lemah semangatmu. Karena apa? Ada upah bagi usahamu. Yang kedua, sikap hati yang menghasilkan berkat dalam kehidupan kita adalah yang kedua, sikap hati yang pantang menyerah. Sama-sama bilang sama saya, pantang menyerah. Sama-sama bilang sama saya, pantang menyerah. Amin. Sama yang seperti yang saya bilang tadi, saudara, bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat buat saudara dan saya. Tapi memang kadang-kadang dalam mencapainya, kadang-kadang Tuhan izinkan tantangan, kadang-kadang Tuhan izinkan proses yang berat dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ketika kita melewati proses itu dan kita menerima berkat Tuhan itu, kita adalah menjadi orang-orang yang mampu menghargai berkat Tuhan yang Tuhan berikan, saudara. Nah, dalam prosesnya, saya mau bilang saudara dan saya, Tuhan mau kita jadi orang-orang yang punya mental pantang menyerah. Kita jadi orang-orang yang punya mental pemenang, saudara.
Saya mau bilang orang-orang yang melihat berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya adalah orang-orang yang pantang menyerah. Kalau saudara dan saya, mohon maaf saudara, kita mentalnya gampang menyerah, kita mentalnya bahasa orang sekarang tuh mental tempe, saudara. Bahkan lebih parah lagi mental mendoan, saudara. Iya, kalau tempe kan kadang-kadang masih keras gitu, saudara. Kalau mendoan kan pakai kewer-kewer gitu, saudara. Kalau mentalnya mental mendoan, saya mau bilang saudara, jangan harap kau lihat berkat dicurahkan dalam kehidupanmu. Dalam pekerjaan misalnya, kalau mentalmu mental tempe, ada masalah dikit dibentak bos dikit langsung, aku nggak mau buat kerja lagi di sini, aku nggak mau, bosku jahat banget. Saya mau bilang saudara, susah mau sukses. Itu kenapa kalau zaman sekarang, kalau saudara lihat di pekerjaan-pekerjaan zaman sekarang kan ditulis apa? Sanggup bekerja di bawah tekanan. Karena sekali lagi saudara, hari-hari ini saudara yang dibutuhkan itu adalah apa? Mental yang kuat, saudara. Kalau ngomong gampang menyerah, gampang yang namanya sakit hati, susah lihat berkat. Kalau saudara ingat bangsa Israel, Tuhan udah siapkan berkat tanah Kanaan. Tapi ketika Yosua mau masuk tanah Kanaan, Tuhan bilang apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan nggak bilang oke, udahlah, kamu nggak usah kuatin, lemas-lemas aja, terima berkat. No, Tuhan pesan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Karena kenapa? Tuhan udah siapin janji berkat Tuhan, tetapi apa? Harus ada hati yang kuat untuk bisa memperoleh berkat Tuhan. Saya percaya tahun ini memang mungkin bukan tahun yang mudah. Saya percaya tahun ini mungkin tahun yang buat saudara, tahun 2020 masuk tahun 2021 mungkin bukan tahun yang gampang, saudara. Apalagi lagi corona lagi, tiba-tiba banjir lagi. Saya lihat banjir ada yang, oh Tuhan, banjir udah sampai atap rumah, saudara. Saya kemarin tadi malam teleponan sama saudara saya, saudara, bayangin dia di daerah yang cukup tinggi aja, saudara, airnya masuk rumah, saudara, sampai setulang kering ini, saudara. Sampai apa ini? Ya tulang kering ya. Oh iya, betis. Saya fokus ke depan. Saya kan orang yang berpikir ke depan. Sudah terbetis. Bayangin, saudara. Padahal dia bilang begini, waduh, gua udah tinggal di sini udah mau 50 tahun, nggak pernah banjir. Ini banjir. Saya mau bilang, sampai lupa kan di hotel. Saya mau bilang, tapi sekalipun masa tidak mudah, tapi saya mau bilang saudara, jangan jadi orang yang langsung Tuhan, aku nggak sanggup lagi. Sekali lagi saya mau bilang saudara, tantangan boleh ada, masalah boleh ada, anak Tuhan jangan pernah menyerah, karena ada berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan pernah menyerah. Bilang sama yang ngomong, kamu pasti bisa terima berkat Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, cepat pemain musik boleh maju ke depan. Yang terakhir saya mencatat di sini, saudara, apa sikap hati yang membuat kita diberkati adalah sikap hati yang mau berserah. Sama-sama bilang sama saya, mau berserah. Sama-sama bilang sama saya, mau berserah. Amin. Coba kita buka kitab kita, saudara, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal pasalnya yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ketiga, kita lihat ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Sama-sama 3, ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan apa? Meluruskan jalanmu. Di situ dibilang percayalah kepada Tuhan. Ayatnya yang berikutnya Mazmur 37 ayat 5. Ayat terakhir kita, saudara. Mazmur pasalnya ke-37 ayat 5. Ini salah satu ayat yang saya suka banget, saudara. Mazmur pasalnya ke-37 ayat 5. Baca dengan kencang. Yang sudah di sana bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. 3 ya. Serahkanlah hidupmu apa? Tuhan, kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan apa? Wah. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, maksudnya apa Pak Pendeta? Tadi bilang jangan menyerah, sekarang bilang berserah. Jangan pernah menyamakan kata berserah dengan pasrah. Kalau pasrah do nothing, nggak lakukan apa-apa. Kalau pasrah itu artinya udah negatif thinking, nggak mungkin ada perubahan. Tapi kalau bilang berserah dalam konsep Alkitabiah, berserah bicara tentang tetap melakukan bagian kita, tetapi menyerahkan hasilnya sama Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kalau kita sudah lakukan bagian kita dan menyerahkan hasilnya sama Tuhan, janji Tuhan apa? Maka Ia akan
Kalau Tuhan udah bertindak, saudara, yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidupmu, saudara. Saya mau bilang, saudara, berserah sama Tuhan. Wah, kau sementara menggerakkan satu kuasa yang luar biasa untuk jadi bagian dalam hidupmu, saudara. Itu kenapa saya mau bilang, ayo berserah sama Tuhan. Saya paling suka ketika doa Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, saudara, Tuhan bilang apa? Tuhan, ya Bapakku, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah bukanlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah. Karena kenapa? Kalau kita berada pada posisi itu, saya mau bilang artinya apa? Kita benar-benar sudah mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Dan janji Tuhan, hidup dalam rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Saya awalnya datang ke Jakarta, pikiran saya jadi artis. Betul. Pikiran saya jadi artis. Karena hidup nyampe Jakarta dalam perantauan. Saya pikir mau jadi apa? Yang paling benar jadi artis. Karena kan di Manado, di kampung lihatnya artis. Saya datang ke Jakarta jadi artis. Tapi ternyata proses Tuhan mengarahkan saya jadi hamba Tuhan. Dan akhirnya apa? Saya berserah sama kehendak Tuhan. Saya lakukan bagian saya sampai jadi boyband. Iya. Jangan negatif tinggi, saya bukan boyband yang alay, agak berkelas tinggi. Jadi boyband yang masih lumayan. Tapi ternyata Tuhan arahkan jadi hamba Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, saya berserah sama kehendak Tuhan, sama rancangan Tuhan jadi hamba Tuhan. Ini keputusan yang paling terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup saya. Itu kenapa saya mau bilang, ayo berserah sama Tuhan. Mungkin hari-hari saudara banyak hal yang karena keadaan membuatmu berjalan tidak sesuai dengan planning yang kau sudah rancangkan selama ini. Mungkin karena pandemi ini, saudara, banyak hal yang sebenarnya sudah kau persiapkan sejak lama ternyata beralih menjadi sesuatu yang berbeda. Tapi saya mau bilang, saudara, kalau memang itu kehendak Tuhan, kalau memang itu rancangan Tuhan dalam kehidupanmu, belajar berserah, jalanin apa yang Tuhan siapkan. Karena kenapa? Ketika kau jalanin apa yang Tuhan siapkan, yang terbaik yang ada di depanmu, yang pasti Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Bilang sama kanan kiri, belajar berserah sama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, yang terbaik yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sampai kita membangkit berdiri. Yang sakit sembuh, jelaskan kepada yang terikat dilepaskan, jelaskan kepada pintu rumah kami keluar masuk kami pasti diberkati, jelaskan kepada toko bisnis, kantor tempat usaha kami, maka semuanya juga pasti diberkati dalam nama Tuhan. Selamanya urapan setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami. Bahkan kami menyerahkan setiap keperluan Tuhan, Kau urapi, kami percaya menumpangkan tangan di atas kayu salib. Kau menyatakan bahwa semuanya sudah selesai, artinya kami tidak dikalahkan yang jahat, karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Ucap berkat buat setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berdiri saat ini Tuhan, Kau yang jumpai pribadi lepas pribadi, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya dengan iman, kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dan pemulihan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Bahkan kami punya iman sampai anak cucu kami semuanya pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Bahkan kami mau berdoa, yaitu Tuhan, buat tempat ini Tuhan berkati, semakin hari Tuhan semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Koordinator tempat ini Tuhan, Pak Daniel James bersama keluarga, usaha pekerjaan pelayanan Tuhan angkat naik, pagari dengan malaikat surga, besok hari dan seterusnya
usaha kami, pekerjaan kami, bisnis, toko dagangan kami, studi kami, Tuhan yang berkati berhasil. Akhirnya sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau terima berkat dari surga. Sama-sama rekan hatimu sama Tuhan, sambil angkat kedua tanganmu, dengan imanmu pandang wajah Tuhan sejenak sebelum terima berkat Tuhan. Apapun yang menjadi doa pengharapanmu, mari minta sama Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduanmu, mari katakan sama Tuhan. Terus angkat tanganmu buat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini dan seterusnya adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya bersama keluargamu, keluargaku. Kita akan pesta, akan tetangga dalam kerajaan surga yang diberkati dengan